Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kelas sekolah horor kali ini masih melanjutkan cerita tentang Mereka Ingin Kita Kembali bagian keempat. Nah, kalau di bagian keempat ini nih, si Farhan dan teman-temannya udah mulai turun dari curug tersebut. Tapi tetap masih ada hal-hal ganjil yang mengikuti mereka. Cerita ini masih bersumber dari akun Twitter @queertyping. Dan sebelum kalian mendengarkan cerita ini, lagi Capsek akan terus berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Dan lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Siska pun berteriak karena Mayang yang melotot secara tidak wajar. Bagus pun berusaha untuk menenangkan kami semua. Mayang masih saja dengan napas yang mengeram dan sesekali tersenyum. Dan itu yang membuat kita semua ketakutan. Tapi aku berusaha untuk tenang. Aku melihat jam, kini sudah hampir jam 10 malam. 1 jam lebih, Mayang sudah tidak sadarkan diri. Karena sumpek, aku, Rizal, dan Bagus keluar tenda. Suasana jauh berbeda sekali dengan malam kemarin. Suara burung yang aku dengar sekarang juga terdengar lebih jelas dan terdengar seperti mengintari tenda kami. Dery pun bertanya kepada Siska mengenai hal yang terjadi pada Mayang. Siska menjelaskan bahwa sejak kemarin datang, kalau Mayang sedang datang bulan. Dery pun marah mengapa hal sepenting itu tidak diinfokan kepada teman-teman. Mendengar suara keras Dery, aku kaget dan baru tahu kalau Mayang dari kemarin sudah datang bulan, dan itu membuat kami semua kaget. Mayang tetap dengan erangannya, dan sekarang berganti dengan suara tertawa yang lebih aneh. Dery yang termasuk bisa pada hal-hal penyembuhan juga menjadi lebih panik. Tidak lama berselang, rintik hujan turun. Angin semakin besar, makin menambah kepanikan kita semua. Udah, tenang semuanya. Malam-malam begini jangan pada ribut sih, aku takut loh, ucap Dian sambil menangis. Udahlah, tenang, sahut Uki. Gimana kalau kita bawa Mayang ke tempat warga, sahut Dani. Gak bisa, ini udah makin larut, jam 11 malam. Dan perjalanan kita, kamu tahu sendiri kayak gimana susahnya, sahut Rizal. Ya lu sih ngajak kita ke tempat kayak gini, marah Dani kepada Rizal. Kok lu ngomong gitu sih, sahut Rizal yang juga emosi. Bagus pun berucap, udah, ngapain lu lagi pada so jagoan, udah tahu kondisi kayak gini malah mau berantem. Siska pun menjawab, udah, jangan malah berantem, gak kasihan sama teman kita tuh yang kondisinya kayak begitu. Gerimis makin kencang dan angin tidak juga reda, sedangkan suara burung makin kencang dan suara dedaunan pun makin terdengar karena angin yang semakin kencang tersebut. Sudah, begini, aku minta 2 orang jaga di luar, lihat kondisi air. Takutnya kan ada air besar yang datang, kita bisa terseret air nanti. Biasanya kalau gerimis yang stabil kayak gini nggak bakalan cepat redanya. HP pun kami gunakan sebagai pencahayaan karena lihat api yang sudah padam. Kita semua di sini nggak ada yang salah. Fokus kita bikin Mayang untuk sadar dan tolong jangan berpikiran yang aneh-aneh. Bila melihat atau mendengar apapun juga jangan diceritakan, ucap Han dengan nada yang sangat tegas dan bahkan terkesan marah. Iya Han, aku setuju, ucap Uki. Dani pun mengajukan diri untuk menjaga di luar bersama dengan Bagus. Dani dan Bagus di luar memaksakan diri untuk berjaga dan melihat takutnya air akan datang deras. Sis, kamu juga lagi dapat, sahut Han. Iya Han, kok
kamu bisa tahu? Ucap Siska. Gak apa-apa, tahu aja, saut Han dengan nada kesal. Di mana terakhir kamu buang softteknya? Ucap Han. Aku buang di toilet ke tempat sampah bareng sama Mayang, sahut Siska. Terus, kamu juga ikut berenang? Ucap Han. Iya Han, sahut Siska. Aku minta semua berdoa dalam hati dan bersolawat karena kasihan dengan kondisi Mayang, ucap Han. Ini adalah malam terlama yang pernah aku rasakan. Suara burung tidak henti, dan suara Mayang tertawa itu terkadang masih sesekali muncul. Aku yakin sekali kalau semua ketakutan termasuk aku, dan semua pun jadi emosi karena kekesalan pada Mayang dan Siska. Aku mengambil jaket karena dingin. Tapi aneh, kok ada tasbih dari Abah yang bahkan dengan sengaja tidak aku bawa. Ketika Ami menyuruhku, aku langsung berdoa sambil berzikir sebisaku, meminta pertolongan kepada Sang Pencipta. Karena memang background keluargaku menjadi panutan soal keagamaan, aku berpikir yang penting berdoa, tepat di dekat badan Mayang. Ketika kami berdoa, tiba-tiba Mayang berhenti mengaungkan nafasnya, tidak seperti sebelumnya. Mai, ucap Han. Iya Han, aku lemes banget pengen minum, ucap Mayang. Langsung aku menyuruh Siska dan Dian untuk membalurkan kayu putih ke bagian badannya dan langsung memberinya air minum. Semua menjadi tenang, semua aman. Sekitar jam 1 dini hari. Aku sudah meminta juga kepada sahabat-sahabatku untuk tidak menyalahkan Mayang sama sekali, karena merasa kedinginan. Dani pun minta bergantian untuk berjaga di luar dengan Rizal. Kini di luar ada Rizal dan Bagus. Seketika mereka berganti, suara tangisan itu kembali hadir, tapi bukan dari Mayang. Entah itu suara dari mana. Dan kita pun seketika berhenti berbicara. Ingat kataku, berdoa dan jangan hiraukan, ucapku pada sahabat-sahabatku. Mereka semua menurut, mendengarkan ucapanku, hingga semuanya lelah. Mayang tertidur dan Siska di sebelah Dani, dan aku di sebelah Mayang dan Dian. Gerimis pun mulai reda, hanya angin. Aku sarankan Rizal dan Bagus untuk berganti pakaian karena takut kedinginan. Matras kering yang ada di dalam tenda dipakai mereka berdua untuk jadi alas tidur. Aku tidak tega, tapi mau bagaimana, kondisi yang membuat kita jadi seperti ini. Siska pun terlihat sudah tidur. Begitu juga dengan Dian yang tertidur, bahkan bagian kepalanya di pahaku, karena aku harus duduk untuk menjadikan tempat cukup. Sekali lagi melihat jam, dan kini baru jam 2:30. Pikirku pengen sekali cepat pergi setelah kejadian yang terjadi dari tadi. Hingga aku pun tertidur. Dalam tidurku aku mendengar seperti orang berjalan mendekat, dan suara langkahnya terdengar dengan samar-samar. Sialnya, pas aku membuka mata perlahan, pemandangan yang tidak aku harapkan terjadi. Dani dan Siska sedang melakukan hal yang sempat aku bikin kesal. Aku tidak menyangka dalam kondisi seperti ini dan tempat seperti ini masih sempat untuk melakukan hal gila seperti itu, dan di tempat yang sesempit ini. Aku sempat ingin menegurnya, tapi aku sudah kesal, dan aku pejamkan mataku aja lagi sambil berdegam. Sambil mata terpejam, aku yakin itu akan membuat mereka kaget. Sebenarnya aku juga merasa pegel, pak aku dijadikan bantal oleh Dian. Tapi ingat, mereka juga pasti tidur dengan kondisi yang sama tidak enaknya denganku. Apalagi Rizal dan Bagus yang tidur di luar. Hingga pagi yang aku tunggu pun datang, dan lagi-lagi aku terbangun paling akhir. Bahkan mereka sudah berkemas, membereskan semuanya duluan.
Han, ayo siap-siap kita balik, ucap Rizal. Ayo Zal, tapi bentar, badanku masih pegel, sahutku. Dian datang, menghampiriku sambil menyodorkan air minum. Aku baru saja meluruskan badan karena tenda sudah kosong. Makasih ya Han, ucap Dian. Makasih untuk apa Yan? Sahutku. Untuk semalam aku merasa aman banget, ucap Dian. Iya Yan, sama-sama. Sorry juga karena kejadian-kejadian semalam, jawabku. Aku dan semuanya beres dan berkemas membereskan semuanya. Tidak lupa juga kami berfoto di lokasi tenda untuk yang terakhir kalinya sebelum meninggalkan tempat ini. Selasa 22 Mei 2012. Kita semua memutuskan untuk pulang sesuai rencana meninggalkan curug ini. Perjalanan pulang kita semua berjalan bersama-sama dan Dian pun tidak bisa jauh-jauh dariku. Di sini Han, aku melihat yang aku ceritakan mengenai keranda mayat dan orang-orang itu, ucap Dian. Shh, udah ya Yan, sahutku. Iya maaf, ucap Dian dengan cemberut. Sekitaran 45 menit kita sudah tiba di perkebunan teh yang sama indahnya seperti sambutan ketika kita datang. Harum udara segar akan selalu membuat kami rindu kepada kebun teh ini. Dani, ayolah, jangan lambat jalannya, teriak Mayang. Iya bawel, sahut Dani. Memang Dani aneh sekali. Aku ingat bagian pertama di mana Dani di sini dengan lamunannya. Tapi lagi-lagi aku tidak mau memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal buatku. Selesai melewati kebun teh, tidak lupa juga kami berfoto. Hingga sampailah di permukiman warga. Sekitar jam 10 pagi hari. Warga yang sedang beraktivitas melihat kami semua jalan bareng dengan perlengkapan tenda dan lain-lain, dan juga tas yang besar. Dan warga melihat kami dengan tatapannya yang aneh. Tapi untungnya sahabat-sahabatku mengabaikannya. Hingga sampailah kami di jalan umum atau jalan utama. Bentar ya, aku mau telepon dulu Mang Tahyar buat jemput kita ke sini, ucap Rizal. Apa tidak kelamaan kita menunggunya Zal? Sahut Siska. Gak apa-apa, biar gratis tuh. Ada warung di sana, kita tunggunya di sana aja sambil istirahat, ucap Rizal. Sembari menunggu Mang Tahyar menjemput, aku dan semuanya menunggu di warung yang ala kadarnya. Dari mana? Mau kemana ini tuh? Ucap ibu warung. Ini bu, kami habis camping di curug, sahutku. Aku sudah tidak mau lagi membahas soal tanggapan-tanggapan orang dengan muka aneh ketika mereka tahu kalau kita habis camping di curug tersebut. 1 jam lebih menunggu dan melihat Rizal sibuk menghubungi Mang Tahyar. Akhirnya mobil yang kita tunggu-tunggu pun datang. Walaupun dalam mobil sangat berdesakan, tapi sempat-sempatnya aku tertidur di dalam perjalanan. Bangunan, udah sampai nih, bangun, ucap Siska. Udah, tinggal aja si Farhan, ledek Rizal. Akhirnya aku bangun dan memutuskan untuk makan di rumah Rizal. Ibu Rizal memasak sangat banyak. Kita semua makan. Tapi anehnya tidak ada rasa kenyang pada perut ini. Semua makan seperti tidak sadarkan diri. Apalagi melihat Siska, Dian, dan Mayang. Perempuan makan biasanya tidak seperti itu. Tapi mungkin memang aku dan sahabat-sahabatku ini sedang kelaparan, karena dari pagi belum makan dan ini sudah jam 2 siang. Setelah makan, kita semua memutuskan untuk pulang dan beristirahat ke rumah masing-masing. Assalamualaikum Ami, Farhan pulang, ucapku.
Waalaikumsalam. Ya Allah Farhan, Ami khawatir banget sama kamu. Baik-baik aja kan di sana? Sahut Ami. Alhamdulillah Mi, baik-baik aja. Anak Ami kan jagoan, ucapku sambil bercanda. Abah mana Mi? Tanyaku kembali pada Ami. Tuh, dari kemarin mencemaskan kamu terus, ucap Ami. Bah, gimana? Sudah paham tanggung jawab itu apa? Sahut Abah. Belum bah, jawabku. Ya sudah, kamu istirahat sana, sahut Abah. Aku memutuskan untuk tidur siang. Tapi anehnya, suasana masih saja seperti di Curug. Hanya beda tempat saja. Apa mungkin ini hanya perasaanku saja? Apalagi ketika makan, aku merasa ada di sana, di tenda suasana pohon pinus. Bahkan kicauan burung masih terngiang di telingaku. Ini terjadi terus menerus. Tidur merasa di sana, mandi juga merasa di sana. Pikirku, ada apa ini sebenarnya? Aku pun memutuskan untuk tidak keluar rumah. Kontak dengan mereka juga agak berbeda. Biasanya kalau aku tidak keluar rumah 2 hari saja, pasti mereka datang ke rumahku ini. Tapi ini tidak. Apa mereka juga merasakan apa yang aku rasakan? Pertanyaan aneh dan perasaan aneh terus menerus menyelimuti beberapa hariku ini. Seolah badan ini sudah di rumah, tapi ada yang tertinggal di sana, di Curug itu. Awalnya aku biarkan. Aku menganggap mungkin hanya hal yang biasa. Sampai akhirnya aku yakini ada yang aneh. Apalagi pas Ami bilang kemarin Rabu malam ayah Rizal kesini. Katanya anaknya si Rizal kelakuannya menjadi aneh sepulang liburan ke Curug itu. Aku pun menelpon Rizal Kamis pagi. Zal, ucapku. Han, kesini, cepat ke rumah, sahut Rizal. Oke, sekarang aku ke situ. Tidak lama aku sampai di rumah Rizal. Mau aku dulu atau kamu yang bercerita? Ucap Rizal. Aku, jawabku. Zal, aku merasa masih di sana dari Selasa malam Rabu hingga hari ini Kamis pagi, ucapku. Itu aneh Han. Aku juga sama, sahut Rizal. Han, kayaknya kita perlu ngumpulin anak-anak lagi nih, ucap Rizal begitu ketakutan. Iya, dan harus cepatnya, ucapku yang juga sama rasa takutnya. Karena memang semua yang aku lakukan merasa tetap ada di sana. Apalagi ketika makan, tidak ada rasa kenyang sama sekali. Jam 2 siang semua berkumpul di rumah Rizal. Walaupun tidak semuanya, hanya Dani yang tidak datang. Pas Rizal telepon Dani, kata ibunya dia sakit parah, demam, dan menggigil setelah kepulangan dari Curug itu. Semua setuju, dan semuanya kita 9 orang merasakan hal yang sama. Nah, itu dia cerita mengenai mereka ingin kita kembali bagian keempat. Meskipun sudah turun dari Curug, tapi Farhan dan teman-temannya masih merasakan hal-hal yang ganjil. Kira-kira apakah mereka akan memutuskan untuk kembali ke Curug itu atau hanya akan menghiraukannya saja? Jawabannya ada di video selanjutnya. Terima kasih juga buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini. Dan terima kasih juga kepada akun Twitter @queertyping yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya.